Ini masalah besar ya. Anak itu berbohong. Ada di buku ini juga, tapi kita ulas secara khusus dalam sebuah buku, lebih panjang lagi pembahasannya. Ya. Nah, yang kedua dulu, disiplin itu berkaitan dengan kebiasaan. Allah bisa karena biasa. Kita bisa karena kita dibiasakan, dilatih, dan itu harus berulang-ulang. Ya, latihan disiplin itu harus diulang-ulang. Ya, kalau tidak diulang-ulang maka tidak akan tertanam. Ya, nah itu harus dibangun. Ya, perlahan, nggak bisa spontan, ya nggak bisa instan, ya tiba-tiba anak itu jadi disiplin begitu, enggak. Ya, kalau angin-anginan itu belum disiplin, artinya satu saat dia akan ya tinggalkan itu perkara itu. Nah, disiplin itu adalah ya kita katakan ya kebiasaan yang melekat ya, yang sudah ditanamkan dari kecil. Kita tahu, coba lihat beberapa orang yang punya disiplin di dalam menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Ini satu contoh ya, disiplin. Sampah, tempat sampah. Ya, nah sebagian anak ada yang sudah terbiasa seperti itu, dilatih terus. Ya, kadang-kadang dia melakukan kesalahan, diulang lagi ya. Artinya apa? Diulang lagi pelajaran itu. Ya, sehingga sampailah dia kepada satu titik bahwa dia sudah menyadari hal itu. Ya, otak bawah sadarnya sudah bekerja. Ya, sudah terbentuk pattern, pola di dalam otaknya. Sampah, tempat sampah, begitulah. Karena kerja otak seperti itu. Ya, ada pola sambung menyambung antar neuron ya di sel-sel otak ya namanya, jumlahnya miliaran itu akan membentuk satu pola. Nah, ini perlu pembiasaan, diajarkan terus menerus. Kadang-kadang terjadi kesalahan atau mengulangi kesalahan, diulang lagi pelajaran sehingga dia sampai kepada titik di mana dia sudah mengetahui itu dan sudah bekerja di bawah kendali akal pikirannya, kan begitu ya. Nah, sampah, begitu dia lihat sampah, yang terpola di dalam otaknya apa? Tempat sampah. Nah, ya sebagian orang nggak terpola seperti itu. Sampah, buka jendela, buang, kan gitu ya. Sampah, buang, begitu ya. Karena nggak terpola di dalam otaknya, nggak ada itu, memori itu, pattern itu. Sel-sel otak tidak membentuk pola sambung menyambung sampah, tempat sampah, nggak ada. Ya, maka ya sembarangan aja. Ya. Nah, ini berkaitan dengan kedisiplinan ya. Maka ya perlu pendidik itu nggak boleh bosan, itu dia. Ya, itu musuh yang harus disingkirkan dari seorang pendidik, yaitu bosan. Nah, udah bosan, ya jangan. Ya kita nggak tahu, ini namanya ikhtiar ya. Kita nggak tahu di titik mana anak itu ya akan tumbuh kesadarannya, kan begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama berkaitan dengan bohong ya. Nah, ini kita katakan ya pada dasarnya manusia itu tidak suka bohong karena dia tidak suka dibohongi. Ya, ada sebab-sebab eksternal yang membuat anak itu jadi berbohong, jadi berbohong. Nah, apabila itu terus berulang-ulang, maka dia menjadi seorang anak pembohong. Bohong sudah biasa. Nah, jadi ini sangat erat dengan ya kita katakan faktor-faktor internal, yaitu maksudnya di dalam rumah, dan faktor eksternal, yaitu faktor luar rumah. Ada faktor internal, yaitu faktor dalam rumah, yaitu dia sudah melihat kebohongan itu di dalam rumah. Ya, maka kebohongan itu juga sudah menjadi bagian dari hidupnya. Karena dia lihat ayah, ibunya, abang, adiknya berbohong semua. Ya, hingga bohong sudah jadi tradisi keluarga, ya, saling membohongi satu sama lainnya. Dan tidak ada yang keberatan dibohongi dan membohongi, kan begitu ya. Artinya apa? Bohong sudah jadi tradisi di keluarga itu. Nah, kalau seperti ini jangan banyak berharap ya anak ini akan tumbuh menjadi anak yang jujur dan tidak suka bohong. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Mungkin ada masalah-masalah, tekanan-tekanan di luar sana yang membuat dia harus berbohong di rumah atau harus berbohong kepada orang tuanya, ya. Nah, ini juga harus dicermati. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka telusuri kenapa anak ini tiba-tiba berubah. Nggak mungkin anak itu tiba-tiba berbohong tanpa sebab. Pasti ada sebab musababnya. Maka perlu ditelusuri. Kenapa dia ini berbohong? Mungkin karena ya faktor lingkungan, teman-temannya di luar, ya, pengaruh-pengaruh buruk dari
teman-temannya, bisa jadi, ya, atau faktor-faktor lain, ya, tekanan-tekanan di luar sana yang membuat dia, memaksa dia, ya, kepada kondisi bohong, ya, banyak faktornya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab.